Yang punya utang niat bayar utang. Hah? Bilang niat bayar utang, tapi utang nggak bayar beli mobil baru. Nih kurang ajar namanya. Dan ciri-ciri orang yang niat membayar utang, dia tidak membeli barang apapun sebelum utangnya lunas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha baik. Baik banget Allah ini, Pak. Ayo angkat kepala, Pak. Jangan yang tertidur, Pak. Saya kalau ketiduran langsung hilang mood saya, Pak. Ayo angkat kepala, betul. Angkat kepala. Saking baiknya Allah, Pak. Kepada musuh-musuhnya, orang yang selalu menghujat Allah, mencaci maki Allah, Allah bagi nikmat. Ya. Di dalam kemaksiatan Allah berikan kenikmatan. Maka coba lihat Pak ahli maksiat istiqomah. Ya. Allah beri mereka kekuasaan, Allah beri mereka harta, Allah beri mereka popularitas, Allah beri mereka kesehatan, Allah beri mereka rupa yang bagus, yang tampan, yang cantik. Hari-hari maksiat sama Allah, tetap Allah bagi. Itu baiknya Allah. Makanya hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling cerdas yang pernah Allah hantar ke dunia ini. Ketika Nabi menghadapi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, Nabi tak rampas itu. Nabi tak rampas kesenangan mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka memberikan sebuah perkara yang lebih nikmat daripada maksiat itu. Apa itu? Taat. Agama. Tidak akan ada satu orang manusia pun yang mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum mereka merasakan nikmatnya taat. Jadi Bapak jangan coba-coba Pak datang kepada orang yang suka mabok, yang suka maksiat dan sebagainya. Kemudian kita bilang, jangan, nggak bakal mau. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seandainya yang pertama yang turun ketika di Makkah ayat tentang larangan-larangan, tak ada satu orang pun yang mau masuk Islam. Kamu gak boleh minum khamar, kamu jangan begini, jangan begitu, jangan. Oh, tidak ada yang mau masuk Islam. Ya. Apa yang Nabi lakukan kita menghadapi orang-orang jahiliyah di Makkah hadir? Nabi sentuh hatinya. Nabi bercerita tentang kebesaran Allah. Nabi perkenalkan Allah ke setiap hati-hati manusia yang beliau jumpai. Dan Nabi mengatakan sebuah kalimat yang sederhana yang bisa kita tiru. Ya ayuhan nas, wahai sahabat-sahabatku, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihun. Kau ucapkan la ilaha illallah, kau bahagia. Kau ucapkan la ilaha illallah, kau selamat. Kau ucapkan la ilaha illallah, kau akan mulia. Kau ucapkan la ilaha illallah, kau akan sukses. Kau akan berjaya. 13 tahun di Makkah tidak ada halal haram. Khamar itu haramnya di Madinah. Ya. Maka hari ini kalau orang sudah baru mulai turun dakwah datang ke masyarakat, haram, 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 tak akan ada yang mau ikut antum. Wallahi ada orang murtad gara-gara antum. Seperti saya dulu Pak, saya dulu pertama-tama kenapa saya sampai ke Bali lari Pak? Ketemu orang-orang yang tidak hikmah. Kita lagi asik main musik nih, datang dia haram, haram, haram. Sholat belum? Menceritakan haramnya musik kepada orang yang belum sholat itu seperti menceritakan nikmatnya pernikahan malam pertama kepada anak kecil. Ya, sini deh, anak TK nih, kasih tahu. Kamu tahu gak? Nikah itu sunnah kata Nabi. An nikah sunnah. Nggak paham, itu hadis sahih Pak, tapi salah timing. Bisa dipahami nggak Pak? Maka Bapak tolong jangan langsung menjas. Jangan langsung menghakimi, dari Sulaiman, kenapa dia datang ke orang-orang itu tidak mengatakan musik haram, musik haram. Saya sedang berhadapan dengan kaum saya yang belum sholat, Pak. Musisi-musisi jutaan banyaknya di seluruh dunia, Pak. Mereka jauh dari Allah, tak pernah dengar nama Allah.
Antum sampaikan ayat hadis, nggak mau dengar mereka. Undang ke pengajian, wallahi nggak akan datang. Antum kirim broadcast WhatsApp, dia hapus, tak dibaca. Antum kirim 3 kali, diblok antum. Maka saya dekati mereka dengan bahasa mereka. Alhamdulillah satu persatu comeback. Satu-satu mulai bertanya-tanya. Oh, ternyata Islam itu mudah ya. Ad-dinu yusrun. Nabi ajarkan Pak. Hadis yang harus kita hafal tuh. Ad-din, agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Jangan antum persulit. Orang kalau mau tobat sini Pak. Saya di Bali Pak, pernah ada orang mau masuk Islam. Orang alkoholik, orang bule. Dia bilang, hey brother, I really like Islam brother. But I'm alcoholic. I can't live without alcohol. Aku hari-hari minum. Saya bilang, brother, please become a Muslim and you drink. Kamu masuk Islam dan minum terus. Dia bilang, heran dia. Dia bilang, aliran Islam apa kamu katanya? Kamu Islam aliran apa? Yang ada tuh teman-teman saya bilang, haram orang Islam nggak boleh minum khamar. Saya bilang, okay brother, this is for professional Muslim. But you amatir Muslim. Untuk profesional nggak haram, tapi kalau orang yang baru masuk Islam amatir, boleh pelan-pelan. Yang penting kamu syahadat dulu. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Dia syahadat, berapa bulan kemudian Allah masukkan perasaan jijik di hati dia terhadap itu khamar. Berhenti. Ya, jangan open the door, don't break the door. Buka pintu, jangan didobrak. Ya, dobrak bisa masuk, Pak, tapi pintunya rusak. Pelan-pelan. Itu telur ayam, Pak. Telur ayam. Kalau dipaksa menetas, nggak jadi anak ayam. Paling jadi telur dadar, Pak. Tapi induk ayam, pelan-pelan dengan sabar. Hadirin sekalian, kurang lebih 21 hari. Duduk pelan-pelan, jangan sampai terlalu keras, nanti pecah. Tugas induk ayam hanya memanas-manasi, menghangatkan itu telur ayam. Sampai 1 hari, itu telur pecahnya dari dalam, bukan dari luar. Baru jadi anak ayam. Tugas orang dai itu bukan memaksa bunga mekar, tapi menyirami itu tanaman sampai pelan-pelan sampai waktunya dia akan mekar pada waktunya. Jangan dipaksa mekar, nanti mati. Pak, antum silahkan Pak. Hari ini saya dapat postingan tuh. Saya hari-hari kan dihujat, dicaci maki Pak, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan gara-gara saya berdakwah kepada musisi-musisi. Dan saya main musik. Wallahi saya nggak perlu musik sebetulnya, tapi karena saya menghadapi mereka, saya harus datang dengan bahasa mereka. Memang tukang sampah itu bau sampah Pak. Ya, saya cuma sedikit mau menjelaskan aja. Hati-hati dalam menghakimi. Subhanallah. Ini saya ingatkan hadirin sekalian. Dunia ini nikmat, maksiat ini nikmat, dan tidak akan ada satu orang manusia pun yang mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat. Maka tugas kita apa? Datang kepada manusia bercerita tentang nikmatnya taat. Aja dia sholat Pak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dakwah Nabi bukan mencaci maki kegelapan, tapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalakan nur cahaya, siraj munira, sehingga ketika cahaya datang kegelapan sirna. Iya Pak. Ini kurang keras suara saya bagaimana Pak? Ada yang tertidur saya lihat nih. Buka matanya Pak. Betul Pak. Saya kalau ada yang tutup mata langsung pengen pulang saya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah aja kita pulang aja. Iya Pak, serius Pak. Ini waktu-waktu capeknya Pak. Itu saya kalian bapak-bapak semua orang-orang kantoran, orang kerja, saya paham. Tapi sebentar sampai jam 1 aja. Supaya kita datang ke kantor kita tidak marah-marah di kantor. Kau nggak sholat kenapa? Tunggu dulu Pak. Ya. Kenapa kau nggak puasa? Dia nggak wajib puasa, Pak. Yang wajib puasa itu antum. Loh kok bisa? Puasa itu diperintah untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau dia tak beriman, dia tak wajib berpuasa. Jangan marah. Ceritakan iman dulu kepada dia. Nanti kalau dia beriman, kalau dilarang ditembak, antum kasih pedang di lehernya. Kau jangan puasa. Dia puasa Pak. Ya teman saya itu. Dia cerita. Waktu di Palestina itu, ada beberapa jamaah datang, ditangkap sama tentara Yahudi. Dia bilang, dia mau potong itu jenggot. Mereka nggak suka dengan jenggot-jenggot panjang-panjang Sunda. Apa kata Syekh ini Pak, ulama teman kita ini? Sama orang Yahudi, kau jangan potong ini, di sini potong. Potong di sini. Tanggung di sini. Kalau orang sudah tahu bagaimana nikmatnya taat hati mulia, dia nggak takut. Antum larang kayak gimana pun dia kagak berhenti.
Dia tak akan berhenti untuk melakukan itu. Tapi kalau orang nggak ada iman, antum kasih pistol, Pak. Sholat, nggak mau dia, Pak. Maka usahanya Rasulullah SAW adalah usaha atas hati-hati manusia. Usaha atas iman. Nabi hanya bercerita tentang kibri Allah, tentang kebesaran Allah, tentang maha baiknya Allah, maha penciptanya Allah, maha melihatnya Allah, maha mendengarnya Allah, maha mengetahuinya Allah, maha berkuasanya Allah. Itu yang Nabi lakukan, hadirin sekalian. Datang ke orang kaya, Nabi bercerita, "Hai orang kaya, itu hartamu Allah yang punya. Dialah Allah Al-Mughni yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya, dan dialah Allah Al-Ghani yang maha kaya, yang memiliki seluruh harta kekayaan." La ilaha illallah, itu yang Nabi katakan, Pak. Nabi enggak marah-marah, Pak. Nabi tidak bicara penyakit, tapi Nabi menaburkan obat. Nabi tidak menghakimi orang syirik. Kurafat kamu, syirik kamu. Bukan itu dakwah, Pak. Itu namanya itu marah-marahin orang. Mereka jahil tinggal di pantai-pantai, nggak paham, Pak. Dia kasih sesajen, dia takut ombak besar nanti Nyi Roro Kidul marah kan. Dia jahil. Antum datang ke sana, musyrik kalian. Kira-kira dapat hidayah nggak, Pak? Tidak akan ada perbaikan dengan caci maki, Pak. Tapi kalau kita datang cerita sama dia, Bang, Kak, Bu, itu lautan Allah yang buat. Itu air ombak tak bisa bergerak tanpa izin Allah. Maka minta sama Allah. Jangan minta sama laut. Jangan kasih sesajen ke gunung-gunung. Itu gunung-gunung gak akan meletus sebelum diizinkan oleh Allah. Sayyidina Umar bin Khattab pada bergempar di Madinah, dihentakkan kakinya, dia tergip ke bumi, Pak. Dari bumi. Kau bergerak atas keinginanmu sendiri. Aku gak takut. Tapi kalau kau bergerak atas kehendak Allah Ta'ala, aku memohon kepada berhentilah. Berhenti dulu. Nah, jadi hadirin sekalian, tugas kita hari ini mendatangi orang-orang musyrikin. Orang-orang yang tidak yakin kepada Allah dan bercerita kepada mereka tentang Allah. Tauhid datang, kesyirikan sirna. Betul nggak, Pak? Ya. Cahaya datang, kegelapan sirna. Sunnah datang, bid'ah hilang. Tidak perlu antum cerita ini saya sunnah. Kajian saya yang sunnah, ustaz saya yang sunnah, majelis saya yang sunnah, TV saya yang sunnah, radio saya yang sunnah, laundry saya yang sunnah, lift saya yang sunnah. Hari ini orang gitu, Pak, dia sunnah, orang lain nggak sunnah. Ini jahil, Pak. Ini kejahilan yang teramat sangat. Antum hidupkan sunnah semampunya. Orang kalau tak mampu seperti antum, doakan. Saya punya sahabat nggak pakai sorban, nggak pakai apa-apa, Pak. Tapi saya memuliakan dia. Bahkan guru kita Ustaz Abdul Somad tidak seperti saya dan lainnya. Tapi amalan-amalan beliau, ilmu beliau, Pak, saya cuma debu di sandal beliau. Teman saya pakai batik kemana-mana, Pak. Tapi tahajudnya, Pak, tiap malam istiqomah. Puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Baca Quran 3 juz setiap hari. Saya enggak ada amalan itu. Paham ya? Ayo, Pak, angkat kepala lagi, Pak. Pijit-pijit dulu Pak yang ngantuk, Pak. Serius. Maka hari ini hadirin mulia, kita dakwahkan sunnah, kita hidupkan sunnah, beritahu semua orang tidak ada cara hidup yang mendatangkan kejaminan keselamatan di akhirat kecuali cara hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara hidupnya orang Padang tidak ada jaminan, cara hidupnya orang Palembang tidak ada jaminan, cara hidupnya orang Bandung tidak ada jaminan, cara hidupnya orang Sunda, orang Betawi, orang Jawa, orang Lombok, orang Sasa, orang Bali, orang India, orang Pakistan, bahkan cara hidupnya orang Arab tidak ada jaminan selamat dunia akhirat. Ya. Sunnah itu bukan budaya Arab, Pak. Orang yang cacat otaknya, akal yang mengatakan sunnah itu budaya Arab. Sunnah bukan budaya Arab. Rasulullah sering diperangi oleh orang-orang Arab gara-gara menghidupkan sunnah. Iya. Abu Jahal kan itu pakai sorban juga. Beda sorbannya, Pak. Pelajari itu siapa. Cara masang sorban Nabi itu ada sanadnya, Pak. Saya dapat sanad dari Syed Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah. Ada ilmunya, Pak. Coba mereka bertaburan mutiara, bahkan pakai gamis jubah, Pak, tapi menyapu tanah dengan kesombongan. Gamis Nabi di atas mata kaki, beda. Ya. Tidak semua budaya Arab itu sunnah. Kalaupun budaya Arab sunnah, kita orang Arab. Hari ini orang Islam, Pak, kalau udah dengar Arab tuh, Pak, sakit hati dia. Ontah katanya. Caci maki orang Arab. Tapi kalau budaya Amerika, saya mau tanya, Pak, budaya Indonesia itu yang mana sih sebetulnya?
Itu das itu budaya Amerika, budaya Barat, Pak. Kenapa kita anggap itu sebuah kemuliaan? Itu orang mulia, orang hebat. Wallahi Pak, saya pernah diundang ke satu tempat instansi, nggak sebut tempatnya Pak. Diundang, saya undangan Pak, masuk nama. Saya mau masuk, di luar daerah masuk, gara-gara saya pakai sorban. Saya pulang Pak. Jangankan cuma pejabat-pejabat. Seandainya malaikat Jibril pun Pak, yang larang saya masuk, saya tinggalkan dia. Ini kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah. Allah pasti mencintai kalian. Bukan hanya cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Jadi hadirin sekalian, jangan malu dengan sunnah. Sampai hari kiamat itu Pak, kayu miswak, kayu itu. Depan ada jual Pak, nanti beli Pak. 2 rakaat dengan bersiwak, kata Nabi, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Sampai hari kiamat tak akan sama itu miswak dengan sikat gigi kalsium itu. Yang modern itu, apa namanya lah. Dipromosi lagi. Ya. Sebagaimana air mineralnya tidak akan pernah sama dengan air zam-zam sampai hari kiamat. Ya. Orang bilang, itu baju orang Arab, baju ente der. Saya bilang, dari mana ente tahu ini baju orang Arab? Ini ada kitabnya, ada sirah nabawiyah, ada hayatus sahabah, ada hadis-hadis yang menceritakan bagaimana sahabat melihat Nabi. Bagaimana Hasan Husain, sahabat-sahabat yang kecil pernah melihat dandanan Nabi. Nabi berimamah, 2 rakaat dengan sorban lebih baik daripada 70 rakaat tanpa sorban. Nabi pakai cilak mata, meskipun Nabi sudah indah matanya, tapi diperindah. Nabi memotong kumisnya, menyangkut jenggotnya. Nabi memotong kukunya, mencabut bulu keteknya, mencukur bulu kemaluannya. Itu sunnah fitrah Nabi, Pak. Nabi suka pakai wangi-wangian. Allahu Akbar. Kalau Nabi melewati satu jalan, orang tahu pasti Muhammad baru saja melewati jalan ini, karena wangi tubuhnya tinggal di sana. Bukan hanya wangi parfumnya Nabi, tapi wangi keringat Nabi lebih wangi daripada kasturi. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, jangan malu dengan sunnah, jangan malu dengan jenggot antum. Antum nggak sendirian. Sekarang udah ada jutaan orang yang menghidupkan sunnah. Dulu pertama-tama saya hijrah tahun 2000 di Bali itu, Pak, saya pikir cuma saya sendiri aja sama teman beberapa orang yang berhijrah, ya juga berapa teman-teman, tidak banyak. Sehingga kita disusahkan, dituduh teroris dan sebagainya, diludahin di jalan-jalan, disusahkan, macam-macam. Tiap sebentar tangkap polisi, masuk masjid diusir sama orang Islam, imam masjid yang ngusir kami gara-gara pakai sorban, dibilang teroris. Dulu susah Pak, sekarang udah masuk TV, artis-artis sudah pakai hijab, pakai cadar, udah bangga orang hari ini. Dulu orang takut pakai cadar, sekarang artis-artis bangga pakai cadar. Itu pakaian ummahatul mukminin. Kenapa antum benci? Menutup muka sendiri itu boleh. Muka ini bukan aurat, boleh dibuka, boleh ditutup. Ya, muka sendiri yang nggak boleh. Itu nutup muka orang itu nggak boleh. Ya, itu kalau muka sendiri apa salahnya? Jadi jangan ribut Pak, lihat pakaian-pakaian orang. Antum pakai pakaian yang antum suka asal menutup aurat. Ya. Kalau ada orang menghidupkan sunnah ikut gaya Nabi, style Nabi, Pak, itu bukti cinta. Dan Nabi sabdakan dalam hadis yang saya baca di depan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, sungguh dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintaiku bersama denganku di dalam syurga. Nabi faham ini sunnah satu hari akan mati, kemudian ada sekelompok orang menghidupkan lagi itu sunnah. Sehingga Pak, orang kalau sudah pernah mati lalu hidup lagi menakutkan Pak. Kita kuburkan dia nih bulan lalu, tahu-tahu malam-malam dia gedor rumah kita, hidup lagi Pak. Takut nggak Pak? Begitulah keadaan orang menghidupkan sunnah hari ini Pak. Membuat takut semua mata orang kafir. Oh, ketakutan orang. Allahu Akbar. Baik, ada yang mau ditanya Pak? Ini kayaknya udah pada yang ngantuk-ngantuk nih. Berani hijrah itu hebat Pak. Angkat kepala lagi Pak, angkat kepala Pak. Bismillah. Biasanya kalau orang tundukkan kepala, mata ketutup, kuping otomatis tertutup. Ada kabelnya nih. Ya Allah, hidayah. Pak, mohon maaf, itu cara guru saya ngaji, Pak. Kalau guru saya ngaji, kalau orang satu ngantuk dibangunin, bahkan dia pijit-pijit, Pak. Ini menyampaikan ilmu nih pada orang menuangkan kopi. Kalau ada satu gelas yang tertungkup, mending jangan dituang, nanti melebar, bikin kotor masjid. Ya, angkat kepala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi amal bagi kita. Come back to sunnah. Hijrah kita. Selama ini kita hidup dengan cara diri kita sendiri. Kita tidur dengan cara kita. Mulai hari ini tidur dengan cara Nabi. Pak, kalau umur kita 60 tahun, 60 years.
Kalau 8 jam tidur satu hari. Kalau kita tak tidur dengan cara Nabi, maka 20 tahun hidup antum sudah sia-sia. Wasting your time. Tapi kalau kita tidur dengan cara Nabi, kita mulai hari ini, kita tobat, kesalahan yang lalu dia akan dirubah jadi pahala insyaAllah. Ya, Nabi Allah Ta'ala itu maha baik Pak. Orang maksiat seumur hidupnya, lalu dia bertobat, dosa-dosanya dirubah jadi pahala. Tenang antum. Yang khawatir, oh telat, gak ada yang telat. Orang yang berniat jadi hafiz Quran, lalu dia mati sebelum jadi hafiz Quran. Ada orang mau masuk Islam nih, hari ini masuk Islam, umur 60 tahun. Dia buka Quran, dia nangis. Apa ini? Nggak mungkin saya bisa baca, nih bengkok-bengkok semuanya apa nih. Nggak tahu dia mana yang alif, mana yang ba. Kemudian dia cium itu Quran, dia berdoa, ya Allah, aku ingin hafal ini kitab. Tahu-tahu mati habis ngomong gitu Pak. Insya Allah nanti bangkit dengan para hafiz Al-Quran. Takbir. Allah maha baik. Ada kabar gembira bagi orang-orang yang berhijrah. Ya. Meskipun kita mati sementara iman kita belum sempurna, insya Allah Allah kumpulkan dengan orang-orang yang telah sempurna imannya. Meskipun kita meninggal dunia sementara kita belum hafal Al-Quran, karena niat kita menjadi hafal Al-Quran, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama para hafiz Al-Quran. Maka innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Ada orang niat Pak, masya Allah dia mau rastakan rambutnya. Rambutnya mau di dreadlock biar ikut kayak Bob Marley gitu. Baru 5 cm rastanya Pak. Baru gini-gini bentuknya, belum panjang, mati. Nanti dia akan kumpul dengan Bob Marley. Dia bilang kok Anda sendiri yang pendek rambutnya. Kok kasih waktu 5 tahun lagi panjang tuh rambut. Pak ya, jadi maka penting niat kita Pak. Sekarang tujuan kita kalau orang tanya Bapak cita-citanya mau ngapa, mau kemana? Jawabnya satu aja, masuk surga. Mau ngapain? Surga. Mau dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan cukupkan nanti, Allah yang akan sempurnakan nanti. Hari ini yang masih terlibat dengan riba, orang yang terlibat dengan hutang riba, dia mau lepas, gak mampu dia melepaskan diri dari sana. Tapi dia menangis setiap malam, ya Allah, aku ingin lepas dari dosa besar ini ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Mati. Insya Allah nanti kumpul dengan orang yang telah bersih daripada riba. Tapi ada niat Pak. Yang punya hutang niat bayar hutang. Bilang niat bayar hutang, tapi hutang gak bayar beli mobil baru. Nih kurang ajar namanya Pak. Dan ciri-ciri orang yang niat membayar hutang, dia tidak membeli barang apapun sebelum hutangnya lunas. Dia nggak pergi haji dulu, dia nggak pergi umroh dulu. Hati-hati Pak, antum pergi umroh ibadah dengan uang orang. Nggak sah itu umroh, nggak sah itu haji. Kalau kita punya hutang, minta izin sama orang yang punya uang. Bang, hutang saya kan 1 M bang. Duit cuma ada 20 juta nih bang. Dicicil nggak ada gunanya. Gimana kalau saya umroh, saya doa depan Ka'bah biar lunas hutang bang. Oh berangkatlah kau kan. Aman itu. Seridho orang yang memiliki uang. Insyaallah bang ya. Nah ini dakwah Nabi Pak. Dakwah Nabi itu indah. Dakwah Nabi itu dengan penuh hikmah. Ingat Pak, saya pernah dikritik orang itu di sosial media. Biar dakwah jangan keras-keras. Nabi itu dakwah dengan penuh kelembutan. Tunggu dulu nih, hati-hati kalimat nih. Dakwah Nabi bukan dengan kelembutan Pak. Dakwah Nabi dengan hikmah. Nabi tahu kapan harus diam. Nabi tahu kapan harus tersenyum. Nabi tahu kapan harus bicara lemah lembut. Nabi tahu kapan harus membantu orang mengisar gandum. Nabi tahu kapan harus bersedekah kepada orang, memberikan hadiah kepada dia. Dan Nabi tahu kapan harus marah, berteriak. Nabi itu kalau berteriak merah matanya Pak. Khutbah Jumat itu Nabi berteriak. Sehingga ada sahabat yang tidur Pak. Hari ini semua udah ambil posisi Pak. Sender-senderan tuh dan dia tidur semua tuh. Kemudian Nabi komplain lagi ini kawan nih. Apa ini masjid katanya? Gak ada khutbah Jumatnya katanya. Kau tidur khutbah. Khutbah udah selesai. Ada teman-teman Pak. Ini masjid apaan alirannya? Kenapa? Kok gak ada khutbah Jumatnya? Ente tidur baru masuk masjid sampai selesai orang sholat. La ilaha illallah. Pak, tolong Pak. Nabi tidak berdakwah dengan lembut, tapi Nabi berdakwah dengan hikmah. Nabi pernah mengasah pedang dan memberikan kepada para sahabat. Hajar itu. Nabi pernah mengirimkan satu pasukan hadirin mulia hanya untuk membela satu orang wanita muslimah yang sedang dizalimi oleh orang Yahudi Bani Kainunah. Wanita muslimah sahabiah ditarik hijabnya, tersingkap wajahnya, tersingkap betisnya. Terdengar kabar itu oleh Rasulullah SAW. Nabi kirimkan ribuan pasukan untuk menghancurkan Bani Kainunah. Jangan main-main Pak. Kalau Nabi diri beliau disakiti, Nabi diam. Nabi diludahin, Nabi diam. Nabi dilempar batu di Taif, ya Allah ampunkan orang Taif ya Allah. Nabi tidak mengadukan kesalahan orang Taif. Kalau mereka tak mau menerima Islam, mudah-mudahan anak keturunan mereka menerima Islam. Aku tak pandai berdakwah. Nabi menyalah-nyalahkan diri beliau. Itu akhlak Nabi Pak. Tapi kalau sudah perjanjian dikhianati, Allah, agama dinistakan,
Dan apa orang-orang Islam dizalimi, Nabi nggak diam. Makanya Buya Hamka katakan kalau agamamu dinistakan dan kau diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Kalau kata Ahmad Dhani, penista agama dan pendukung penista agama adalah bajingan yang harus diludahi mukanya. Ini kalimat sahih, Pak. Gara-gara kalimat ini ditahan. Betul nggak kalimat itu, Pak? Pendukung penista agama adalah bajingan. Betul nggak, Pak? Betul. Kok marah-marah, Pak? Aneh. Inilah, Pak, doa sama Allah, semoga Allah beri hidayah semua orang-orang bodoh itu, Pak. Otaknya rusak semua, betul. Serius. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada waktunya marah karena Allah. Bahkan Nabi katakan kalau waktunya marah kau tidak marah, kau seperti keledai, kata Nabi. Ada marah. Marahnya orang Islam ajib, Pak. Marah orang Islam itu hebat. Rumput pun tadi injak. Itu enggak, Pak? Sampah enggak disisakan. Itu marahnya orang Islam, Pak. Sami'na wa ta'ala. Tapi difitnah terus ini umat, Pak. Kenapa ini umat difitnah, Pak? Karena umat tidak united, umat tak bersatu. Umat ini enggak bersatu hari ini, Pak. Semua sibuk dengan perkara-perkara yang enggak penting. Perkara-perkara furu'iyah, perkara-perkara khilafiyah. Yang enggak penting-penting aja. Ya, masalah-masalah ranting-ranting dalam Islam itu biarkanlah ulama yang bicara, Pak. Pak, ilmu ini penting, Pak, ya. Tapi kalau untuk berhujah, untuk berfatwa, untuk menjatuhkan satu hukum, itu hanya ulama yang berhak. Kita yang bukan ulama nggak boleh ikut-ikutan, kan itu monopoli ulama. Antum kalau imamnya pakai kunut, antum ikut kunut, angkat tangan, amin kan. Kalau imam nggak kunut, jangan kunut sendirian. Ya. Kalau sebelah kita orang gerak-gerakan jari, tidak usah ribut, Pak, tidak usah berantem, bener. Serius. Saya nggak pernah menggerakkan jari saya dari kecil. Betul. Tapi kalau ada di sebelah saya orang menggerakkan jari, Pak, wallahi sampai hari ini belum pernah saya pegang jari itu. saya hormati dia, Pak. Saya muliakan dia, saudara saya. Dia menggerakkan jari pasti ada ilmunya, dan mungkin saya belum tahu ilmu. Ya, kita belum tahu mungkin. Maka jangan pernah berhenti belajar, Pak. Berhenti belajar. Belajar terus sampai orang kalau semakin banyak ilmunya, semakin mudah dia menerima perbedaan. Ajib. Orang kalau semakin tinggi ilmunya, mudah dia menerima perbedaan. Kata Buya Hamka lagi, hadirin semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan. Makanya jangan fanatik sama satu ustadz, Pak. Nggak boleh fanatik sama ustadz. Ya. Nggak boleh fanatik sama ustadz. Yang saya sampaikan Bapak ambil yang baik-baik aja. Sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya. Segembung-gembungnya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Jangan tulang dia makan, daging dibuang. Ada yang hadir pengajian ini, maaf Pak ya. Mungkin ada, tolong luruskan niat kalian. Kalau ada 1, 2, 3 yang begitu. Dia datang ke pengajian bukan mau mencari ilmu, tapi mau mencari kesalahan ustadznya. Dia rekam, ya titiknya rekam nih. Dia rekam nanti dipotong di YouTube, diadu sama ustadz ini. Ustadz ini vs ustadz ini. Ngadu ayam aja dosanya besar, Pak. Ini ustadz yang diadu. Gimana, Pak? Hati-hati, Pak. Allah paling benci sama satu sifat binatang namanya babi, Pak. Itu babi, Pak. Babi itu binatang haram, Pak. Menjijikkan. Babi ini enggak, jelek banget. Dikasih makanan baik ditimbul. Itu babi. Babi masuk ke taman bunga yang sangat indah. Babi nggak terkesan dengan semua keindahan itu. Yang dicari comberan di dalam taman itu. Justru dia masuk merusak taman itu. Maka datang ke sini hadirin mulia, datang ke setiap majelis, jangan antum 2 jam ustaznya ceramah, antum cari mana salahnya. Dapat salah satu, langsung dipotong 1 menit. Dipotong itu video. Penjelasan sebelumnya nggak ada, setelahnya nggak ada. Kemudian diviralkan. Akhirnya ustaz dibully, Pak. Dibully sampai mati, dia malu, Pak. Menjelaskan udah susah. Hati-hati. Kita jadilah orang yang membawa persatuan ini umat. Jangan memecah belah. Berpecah belah itu bid'ah. Persatuan itulah sunnah. Jangan pecah belah. Masalah-masalah sederhana, khilafiyah, antum nggak akan ditanya tentang amalan orang lain. Ya. Yang akan Allah tanya nanti kepada kita, ilmumu sudah kamu amalkan atau belum? Bukan ilmu dari Sulaiman kamu amalkan atau belum? Tidak. Sekarang saya bercerita tentang perkara-perkara dakwah, perkara iman, perkara ini semua di dalam majelis, perkara hijrah. Ribuan orang yang mendengar, hadirin sekalian, tak semua memiliki kefahaman yang sama. Dan Allah tidak mempermasalahkan itu. Yang Allah tanyakan nanti kefahamanmu sudah kamu amalkan atau belum? Ilmumu sudah kamu amalkan dan sampaikan atau belum? Itu yang Allah tanyakan nanti. Paham Pak ya?
Jadi nggak usah bang, antum doa aja berlemah, angkat tangan sama ya Allah, aku ini nggak tahu apa-apa ya Allah, aku ini orang bodoh, hinakan diri sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang mampu menghina kita. Rendahkan diri serendah-rendahnya sampai tak ada lagi orang yang mampu merendahkan kita. Letakkan diri di bawah rumput, rumput kan di bawahnya lagi. Orang menghina, mengkritik, kita katakan thank you brother, terima kasih. Itu baru sedikit kesalahan saya yang Bapak tahu, yang Bapak nggak tahu masih banyak lagi. Tolong doakan saya. Begitu, nggak usah sok suci. Allah tahu semua ini pendosa, Pak. Ini semua ini pendosa semua nih. Saya tahu, Pak. Iya. Manusia ini kumpulan dosa-dosa. Kenapa kita masih duduk di sini? Kenapa kita masih dimuliakan orang? Karena Allah zat yang maha menutupi aib. Satu orang datang kepada Sayyidina Umar menangis-nangis, ibu-ibu, ya Amirul Mukminin, tolong jangan potong tangan anak saya. Dia baru 1 kali mencuri. Apa kata Sayyidina Umar? Tidak. Tidak mungkin anakmu baru 1 kali mencuri. Allah itu maha menutupi aib. Kalau baru sekali dia mencuri pasti Allah tutupi. Tapi ini udah bolak-balik ini sampai ketahuan. Ya. Jadi hadirin sekalian, hati-hati Pak. Nggak usah kita merasa lebih sama dengan orang lain, apalagi merasa lebih baik. Merasa sama aja nggak boleh, apalagi merasa lebih baik dari orang lain. Maka hijrahlah, Pak, dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. Dari cinta dunia kepada cinta akhirat, dari yakin kepada amal menjadi yakin kepada amal. Ganti fashion, gak semampunya. Kita bukan memelihara jenggot, Pak, tapi jenggot nanti akan memelihara kita. Ya, teman saya ngeluh kemarin, Bang, kenapa Anda mudah banget maksiat, Bang? Saya bilang coba perbaiki penampilanmu dulu. Pak, saya sejak penampilan gini, Pak, belum ada orang ngajak saya ke diskotik, Pak. Karaoke yuk, nggak ada, Pak. Saya pengen datang ke sana, kadang-kadang Pak ditolak sama satpamnya, Pak. Maaf Ustaz, ada keperluan apa? Saya mau nyanyi, nggak percaya Pak. Saya masuk karaoke Pak. Maaf Ustaz, ada keperluan apa? Saya mau nyanyi di karaoke. Maaf Ustaz, tamu kita lagi banyak, nggak boleh masuk Pak. Saya bilang ini kurang ajar, saya bayar. Gara-gara pakai ini Pak. Benar, ini kenyataan Pak. Ada teman saya orang bule di Bali. Dia bilang, you know what good spa in Bali? Saya sopirin dia datang ke spa Pak. Spa otomatis itu kan pijitnya perempuan. Di Jakarta pun begitu. Ini hati-hati bapak yang sudah spa pijit-pijit Pak. Gak boleh itu Pak. Bersentuh dengan perempuan yang bukan mahram tuh tidak boleh, haram. Ya. Udah nih masuklah bule tadi ke dalam, dipijit 2 jam dia spa. Setengah jam berlalu Pak setan datang. Kepala saya duduk di ruang tamu itu. Saya bilang sekali-sekali spa nggak apa-apa, nanti tobatnya bisa. Terus saya buka saruban, saya bilang sama orang Bali yang jaga itu, Bok, saya juga mau pijit nih, mau spa. Aduh Pak Ustadz, aduh mau bercanda Pak Ustadz, ada tuh ya. Jadi kasih Pak. Karena dia udah tinggal. Ternyata pakaian-pakaian sunnah inilah yang menjadi tameng, menjadi pagar diri bagi kita. Ya Pak, udah gininya masih maksiat, apalagi enggak Pak, kacau lagi Pak. Ya, saya tahu diri Pak, mohon maaf ya, saya pakai ini bukan karena saya merasa suci, merasa lebih baik, karena iman saya itu lemah banget. Saya nggak mampu berpakaian, mau ya, supaya antum kalau kayak gini nggak maksiat, tutup Pak. Kalau saya Pak lepas sorban pakai jeans Pak, langsung otomatis maksiat Pak. Maka saya jaga iman saya Pak. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Saya rasanya orang paling jelek di dunia ini saya lah ya. Udah, maka saya tameng diri, bolehlah. Mudah-mudahan Allah berkurang maksiatnya asbab ini. Amin. Sholat perbaiki Pak, tolong Pak, jangan di rumah lagi sholat Pak. Sholat di masjid ya. Kalau Bapak sholat di rumah Pak pakai mukena aja Pak, betul Pak. Jadi perempuan ya Pak. Bikin malu geng tuh Pak, Masya Allah. Antum sholat subuh di rumah. Sholat subuh di masjid. Tapi kantor saya ini jauh Pak, di Sudirman, di rumah saya jauh di sini. Misalnya kalau berangkat sebelum habis azan subuh macet langsung, maka saya berangkat sebelum subuh. Terus nggak sholat subuh, tinggalkan pekerjaan haram itu. Gara-gara pekerjaan antum nggak sholat subuh. Iya Pak. Kalau pekerjaan ini membuat kita jauh dari Allah, tinggalkan. Yang ngasih rezeki itu bukan kantor, tapi Allah. Siapa yang bangun di pagi hari dan dia pergi ke pasar, sungguh dia telah membawa bendera syaitan. Siapa yang bangun di pagi hari dan dia pergi ke masjid, dia telah membawa bendera iman. Itu Nabi sabdakan. Ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita hilang dompet beserta isinya, sedih Pak, nangis Pak. Hari ini kita hilang dunia beserta isinya, nggak nangis. Ini masalah kita apa? Oh, masalahnya satu, nggak percaya dengan sabda Nabi itu. Iman lemah. Rukun iman itu 6 Pak. Allah, yakin pada Allah, malaikat, Rasul. Atau nggak percaya dengan sabda Nabi, tercoret jadi orang beriman. Bahkan ada orang Rasul, apalagi percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir.
Takdir juga harus dipercayai, Pak. Kata sahabat, daripada saya mengucapkan jikalau begini, jikalau begitu, lebih baik aku memakan bara api daripada kalimat itu keluar dari mulutku. Jadi kalau ada proyek antum batal, Bang, ada kecelakaan, meninggal saudara kita, meninggal orang teman kita, jangan katakan, coba kalau dia begini, coba kalau dia nggak ke sana, coba kalau dia nggak naik itu. Itu kalimat telah mencoret keimanan kita. Syahadat ulang, betul, Pak. La ilaha illallah. Salat perbaiki, orang memperbaiki salat tengah memperbaiki kehidupannya. Kemudian hadirin sekalian, ilmu ditambah. Ya, berasa bodoh terus, belajar terus sampai mati, insya Allah nggak pernah kena tilang, Pak. Antum bawa mobil, pasang pelang belajar, Pak. Wallahi nggak akan kena tilang. Sembarang parkir, taman polisi. Pak, kenapa parkir, Pak? Masih belajar, Pak. Oh, hati-hati, Pak. Kalau belajar nggak kena tilang, tapi orang merasa jago, hilang pelang belajar dia, langsung dicatat, Pak. Nggak peduli dia lupa apa gimana. Ya, kemudian zikir. Tawadhu, jangan sombong, katakan sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Kemudian ikhlas, dan yang terakhir, yakinlah dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Tidak usah aneh-aneh, ntar lagi mati. Ya Pak, ini saya lihat nih udah. Ini yang hadir di majelis ini nggak lama lagi semuanya. Nggak sampai 100 tahun lagi mati semua. Umur umatku 60-70 tahun. Buat persiapan. Apa persiapan? Sempurnakan iman, sempurnakan amal. Insyaallah Pak ya, udah jam 1 lewat 10 menit. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Jangan kapok-kapok undang saya Pak ya. Apa yang dipahami, apa yang didengar, amalkan dan sampaikan. Siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.